Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas A1. Di sini kami akan menyampaikan materi kami terkait manfaat, resiko radiasi, dan penanggulangan nuklir. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Monika Triutami. Saya Dita Aulia. Dan saya Nanda Pradipta. Nah, pada video kali ini kami akan menyampaikan mengenai pengertian, kemudian ada pemanfaatan energi nuklir, ada resiko radiasi, dan kemudian ada penanggulangan dari radiasi tersebut. Untuk pembahasan dari pengertiannya akan disampaikan oleh Dita Aulia. Yang pertama yaitu pengertian. Secara bahasa, kata nuklir berarti bagian dari atau yang berhubungan dengan nukleus atom atau inti atom. Nuklir merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan inti atom, termasuk energi yang dilepaskan dari inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Nuklir merupakan sumber energi rendah emisi terbesar kedua setelah hydropower dan telah digunakan di banyak negara untuk memenuhi kebutuhan pasokan energi. Selain itu, bahan dan teknologi nuklir juga menjanjikan manfaat besar di berbagai bidang, mulai dari kedokteran, pertanian, hingga produksi dan industri listrik. Energi nuklir merupakan salah satu energi alternatif atas masalah yang ditimbulkan oleh semakin berkurangnya sumber energi fosil serta dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Energi nuklir termasuk salah satu energi bersih masa depan karena tidak menghasilkan emisi. Baik, saya akan melanjutkan mengenai pemanfaatan energi nuklir itu sendiri. Pemanfaatannya terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, pembangkit listrik. Pembangkit listrik atau PLTN memanfaatkan fisi nuklir untuk menghasilkan listrik. Keunggulan utama PLTN ini sendiri adalah efisiensi tinggi dan emisi karbon yang rendah. Kemudian yang kedua, kesehatan. Radioterapi untuk pengobatan kanker dan teknologi diagnostik seperti PET scan menggunakan isotop radioaktif. Kemudian pemanfaatan yang ketiga yaitu pada industri, digunakan dalam sterilisasi produk, pemeriksaan kualitas material, dan pengawetan makanan. Pemanfaatan energi nuklir sebagai pengawet makanan dilakukan melalui suatu proses yang disebut iradiasi makanan atau radiasi ionisasi. Proses ini menggunakan sinar gamma, sinar X, atau sinar beta yang berasal dari bahan radioaktif untuk membunuh mikroorganisme penyebab kerusakan atau penyakit dalam makanan, sehingga memperpanjang umur simpan makanan tersebut. Nah, berikut ini adalah cara-cara yang dilakukan dalam penggunaan energi nuklir untuk pengawetan makanan. Yang pertama, iradiasi dengan sinar gamma, yaitu sinar gamma dari sumber radioaktif seperti kobalt 60 atau cesium 137 digunakan untuk menyinari makanan. Nah, proses ini untuk menghancurkan bakteri, virus, dan parasit yang ada pada makanan. Sinar gamma juga dapat menghentikan proses pembusukan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Kemudian yang kedua, iradiasi dengan sinar elektron atau sinar beta, yaitu di mana sinar beta adalah radiasi partikel yang digunakan untuk mengionisasi makanan. Penggunaan sinar beta memiliki efek yang lebih cepat dan dapat digunakan pada produk makanan dengan ketebalan yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga, iradiasi dengan sinar X, yaitu sinar X digunakan dalam beberapa aplikasi industri makanan. Nah, sinar X ini bekerja dengan cara yang mirip dengan sinar gamma, tetapi lebih terfokus pada energi yang digunakan untuk mempengaruhi makanan. Manfaat utama dari proses ini yaitu untuk membunuh mikroorganisme, di mana menurunkan jumlah bakteri patogen dan mikroorganisme lainnya yang dapat menyebabkan penyakit atau pembusukan. Kemudian mengurangi serangga dan parasit, yaitu membantu mengurangi kontaminasi yang disebabkan oleh serangga dan parasit dalam makanan, seperti pada biji-bijian dan rempah-rempah. Kemudian menghentikan proses pematangan.
Nah, proses ini untuk memperlambat atau menghentikan proses pematangan pada buah dan sayuran, memperpanjang umur simpan produk. Kemudian yang terakhir yaitu ada mengurangi kandungan pestisida, di mana dapat membantu mengurangi kandungan pestisida atau bahan kimia yang ada pada makanan. Nah, untuk iradiasi makanan ini telah disetujui oleh berbagai badan pengawas makanan, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA dan Organisasi Kesehatan Dunia ataupun dengan WHO. Sebagai metode yang aman untuk pengawetan makanan, dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Tetapi, meskipun proses ini sangat efektif, ada beberapa kontroversi terkait persepsi konsumen terhadap keamanan dan dampak jangka panjang konsumsi makanan yang telah diiradiasi. Kemudian pemanfaatan pada pertanian, di mana radiasi nuklir ini membantu mengontrol hama dan meningkatkan produktivitas tanaman. Kemudian pemanfaatan pada penelitian ilmiah, di mana reaktor penelitian digunakan untuk mengembangkan material baru dan memahami struktur atom. Nah, baterai nuklir juga dikembangkan di UGM memiliki daya yang rendah. Namun, daya tahannya bisa mencapai pemakaian selama 40 tahun. Salah satu fungsinya yaitu bisa digunakan untuk memberi daya pemantau perbatasan Indonesia di kawasan terpencil. Daya listrik yang dihasilkan baterai nuklir tergantung pada daya radiasinya. Semakin besar daya radiasi, makin besar pula daya listrik yang dihasilkan. Sebagai contohnya yaitu plutonium-238 mempunyai daya radiasi sebesar 560 watt setiap kilogramnya. Pu-238 dapat dijadikan bahan baterai nuklir jenis RTG yang menghasilkan listrik sebesar 25-40 watt. Daya radiasi plutonium ini akan berkurang menjadi separuhnya setelah 88 tahun sesuai dengan waktu paruhnya. Kemudian selain daya radiasi, pemilihan bahan untuk pembuatan baterai nuklir juga perlu mempertimbangkan bahaya radiasi, sehingga biasanya dipilih zat radioaktif yang radiasinya mudah ditahan oleh penahan radiasi yang ringan. Untuk pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh Dita Aulia. Yang C yaitu resiko radiasi. Radiasi nuklir ialah bentuk energi partikel bermuatan atau elektromagnetik yang dilepaskan dari inti atom yang tidak stabil. Radiasi nuklir sangat berbahaya jika tercemar pada lingkungan makhluk hidup. Radiasi nuklir yang berasal dari limbah PLTN seperti yang terjadi pada kecelakaan Fukushima dan praktik ekspor limbah di Prancis menimbulkan resiko serius bagi lingkungan dan kesehatan makhluk hidup. Di laut, radionuklida seperti cesium-137 dan iodin-131 dapat terakumulasi dalam tubuh organisme seperti ikan, maluska, dan plankton. Ini mengganggu metabolisme, menyebabkan mutasi genetik, dan menurunkan keanekaragaman hayati. Air panas buangan PLTN juga menurunkan kadar oksigen terlarut, mempercepat metabolisme ikan, dan menyebabkan malnutrisi. Selain dampak ekologis, radiasi ini juga berdampak ekonomi dan sosial, termasuk penurunan hasil perikanan, kerugian ekspor, serta kecemasan pabrik. Kasus Prancis yang mengekspor limbah radioaktif ke Rusia tanpa pengolahan yang memadai memperkuat kekhawatiran global terhadap pencemaran lintas batas. Oleh karena itu, pengolahan limbah nuklir harus dilakukan dengan standar keamanan tinggi dan memperhatikan prinsip kehati-hatian demi menjaga keselamatan lingkungan dan generasi mendatang. Oke, selanjutnya penanggulangan. Jadi, seperti yang kita tahu, kegiatan nuklir memberikan manfaat yang besar, namun juga memiliki potensi risiko yang besar. Oleh karena itu, sistem penanggulangan dan evaluasi menjadi elemen vital dalam memastikan keselamatan pekerja, masyarakat, lingkungan dari bahaya radiasi dan kecelakaan nuklir. Nah, tujuan dari langkah ini yaitu menjelaskan bagaimana pencegahan kecelakaan nuklir dilakukan sejak tahap perencanaan, kemudian memberikan gambaran nyata bagaimana tanggap darurat dan pemulihan dilakukan saat terjadi insiden,
Selanjutnya, menguraikan evaluasi keselamatan sebagai langkah sistematis untuk menjaga keberlanjutan dan keamanan operasional fasilitas nuklir. Jadi, penanggulangan nuklir terbagi menjadi 3 tahap utama, yaitu pencegahan, tanggap darurat, dan pemulihan. Pencegahan yaitu upaya sebelum kejadian agar risiko bisa diminimalisir. Selanjutnya, tanggap darurat yaitu langkah cepat saat kejadian terjadi untuk menyelamatkan nyawa dan menghentikan penyebaran kontaminasi. Selanjutnya, pemulihan yaitu tahapan pasca kejadian yang mencakup pembersihan dan pemulihan kondisi masyarakat dan lingkungan. Oke, jadi yang pertama, pencegahan meminimalisir kecelakaan kerja, yaitu pertama adanya desain reaktor aman, yaitu reaktor modern yang dilengkapi dengan fitur keselamatan pasif yang dapat mematikan mesin tanpa perlu listrik atau campur tangan manusia jika terjadi kegagalan sistem. Kemudian, sistem redundansi, yaitu setiap komponen kritis memiliki cadangan. Jadi, jika suatu sistem gagal, maka sistem lain akan otomatis bekerja. Selanjutnya, inspeksi dan pemeliharaan berkala. Jadi, langkah preventif maintenance atau pemeliharaan mencegah terjadinya degradasi peralatan yang tidak terdeteksi. Jadwal inspeksi ini diatur sesuai standar internasional. Kemudian adanya regulasi dan pengawasan oleh Bapeten dan IAEA yang menetapkan standar teknis dan operasional serta melakukan audit dan inspeksi berkala. Lalu, tanggap darurat. Jadi, jika pencegahan gagal, maka sistem tanggap darurat harus bekerja cepat dan efektif. Yang dapat dilakukan dengan pertama, deteksi dini dan sistem alarm otomatis. Jadi, sensor akan mendeteksi kebocoran radiasi dan langsung mengaktifkan alarm internal maupun eksternal. Kedua, evakuasi penduduk. Jalur evakuasi, kendaraan, dan tempat penampungan darurat disiapkan dalam rencana contingency. Jadi, masyarakat yang berada dalam radius risiko segera dipindahkan. Yang ketiga, distribusi tablet iodium. Jadi, iodium stabil mencegah penyerapan iodin radioaktif di kelenjar tiroid yang sering menjadi salah satu bahaya utama pada kecelakaan nuklir. Yang keempat, tim darurat atau ERT atau Emergency Response Team adalah personel khusus dengan pelatihan radiasi dan peralatan pelindung yang bertugas menutup kebocoran, menonaktifkan sistem, atau melakukan pendinginan reaktor. Yang kelima, komunikasi krisis. Jadi, informasi kepada masyarakat harus jelas, akurat, dan tidak menimbulkan kepanikan. Jadi, juru bicara resmi ditunjuk untuk menyampaikan perkembangan dan instruksi. Selanjutnya, tahap pemulihan. Jadi, setelah kondisi darurat berhasil dikendalikan, langkah-langkah pemulihan baru dilakukan, yaitu dengan yang pertama, dekontaminasi, yaitu proses pembersihan area terdampak yang melibatkan pencucian permukaan, pengangkatan tanah terkontaminasi, dan perlakuan khusus untuk air limbah. Yang kedua, pemantauan radiasi jangka panjang, yaitu pemantauan yang dilakukan selama bertahun-tahun untuk memastikan tidak ada peningkatan kadar radiasi, seperti sensor lingkungan, air, dan pangan dipasang. Yang ketiga, rehabilitasi sosial ekonomi, termasuk relokasi penduduk, bantuan finansial, pelayanan kesehatan untuk paparan radiasi, serta pendampingan psikososial. Yang keempat, evaluasi pasca kejadian. Jadi dilakukan investigasi menyeluruh dilakukan untuk mengakui dan mengetahui akar penyebab dan merumuskan perbaikan sistem, prosedur, dan kebijakan. Kemudian, tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan saat terjadi kecelakaan, yaitu yang pertama, adanya alarm dan peringatan. Jadi sistem sirine dan peringatan masyarakat harus segera diaktifkan. Kedua, evakuasi atau shelter in place. Jika evakuasi tidak memungkinkan, maka warga diminta untuk tetap berada di rumah dengan ventilasi ditutup. Yang ketiga, penutupan sumber radiasi, yaitu dilakukan oleh teknisi dengan alat pelindung untuk menghentikan kebocoran. Yang keempat, penyekatan wilayah. Daerah terdampak dikunci dan dijaga untuk mencegah penyebaran dan paparan. Yang kelima, komunikasi transparan. Jadi pemerintah wajib melaporkan kondisi secara berkala agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Yang keenam, koordinasi nasional dan internasional. Jadi bantuan teknis dan medis dari negara lain serta lembaga global sangat penting jika kecelakaan nuklir berskala besar. Selanjutnya,
Cara mengurangi resiko atau langkah strategis dan berkelanjutan. Yang pertama, teknologi reaktor modern yang dilengkapi dengan sistem sedang otomatis dan sensor radiasi canggih. Yang kedua, audit rutin, yaitu memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mendeteksi potensi bahaya secara dini. Yang ketiga, simulasi dan pelatihan, yaitu melatih operator dan tim tanggap darurat dengan skenario nyata untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Keempat, sistem pemantauan. Radiasi dipantau secara terus-menerus baik di dalam fasilitas maupun di area sekitar. Kelima, manajemen limbah aman. Jadi limbah radioaktif akan disimpan dalam kontainer khusus di tempat yang telah disetujui oleh regulator. Keenam, lisensi dan regulasi yang ketat. Jadi tidak semua orang bisa mengoperasikan atau mendesain reaktor. Semuanya harus melewati uji kelayakan. Ketujuh, edukasi publik. Jadi masyarakat sekitar fasilitas nuklir akan diberikan informasi dasar tentang bahaya dan cara perlindungan diri. Oke, selanjutnya evaluasi kegiatan nuklir. Jadi evaluasi ini dilakukan secara berkala dan juga insidentil untuk memastikan bahwa semua aktivitas nuklir berjalan sesuai standar keselamatan. Evaluasi mencakup aspek teknis, manajerial, SDM, dan prosedural, serta menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dan akreditasi operasional. Keselamatan nuklir adalah tanggung jawab bersama. Penanggulangan dan evaluasi bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut koordinasi antar lembaga, kesiapan sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat. Evaluasi yang konsisten dan transparan akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat keberlanjutan penggunaan energi nuklir secara aman. Tahapan evaluasi yaitu yang pertama, persiapan, yaitu menentukan tujuan seperti audit rutin, pasca insiden atau perpanjangan lisensi, dan mengumpulkan dokumen teknis serta catatan operasional. Yang kedua, pemeriksaan teknis, yaitu inspeksi fisik fasilitas seperti pengujian sistem kritis pada pompa dan sensor, serta pengukuran kadar radiasi lingkungan. Yang ketiga, evaluasi kepatuhan dan resiko yang meliputi audit dokumen keselamatan, pengecekan SOP, dan analisis risiko berbasis probabilitas. Yang keempat, penilaian SDM seperti wawancara personel, uji kompetensi, serta pengujian tanggap darurat dengan skenario insiden buatan. Dan yang terakhir, laporan dan tindak lanjut. Jadi semua temuan dirangkum dalam laporan evaluasi yang disertai rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan dilakukan audit pelan untuk memastikan perbaikan berjalan. Baiklah, sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai manfaat, risiko radiasi, dan penanggulangan nuklir. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Terima kasih.